Shalom Bapak Ibu, semangat pagi kembali bersama dengan saya pagi ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Qoheleth atau Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Aku melihat ini juga sebagai hikmat di bawah matahari dan ini ajaib bagiku. Ada sebuah kota kecil dengan penduduk yang sedikit, dan seorang raja besar datang menyerang dan mengepungnya serta membangun benteng-benteng pengepungan yang besar terhadapnya. Dan di situ ditemukan seorang bijak yang miskin, dan dia meluputkan kota itu dengan hikmatnya. Namun tak seorang pun mengingat orang miskin itu. Dan aku berkata, hikmat lebih baik daripada kekuatan. Tetapi hikmat orang miskin diremehkan dan kata-katanya tidak didengar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pengkhotbah melihat dan mengalami dalam kehidupannya bagaimana seorang yang sudah sangat berjasa bagi seluruh penduduk sebuah kota dan menyelamatkan kota tersebut dari kepungan dan serangan seorang raja yang besar, namun tidak seorang pun mengingat orang yang sudah sangat-sangat berjasa tersebut. Dan kenapa orang itu tidak diingat lagi? Meskipun ia sangat bijak dan sangat berjasa, Bapak Ibu, di ayat yang ke-15 tadi disebutkan bahwa orang bijak tadi miskin. Ini artinya hanya karena ia miskin maka kebijakan dan perbuatan penyelamatan serta jasanya yang sangat besar dilupakan oleh orang begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa orang lebih melihat dan hormat kepada orang-orang yang kaya. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Orang memperhatikan dan mengingat seseorang hanya berdasarkan kekayaannya saja. Kalau ia kaya, punya jabatan, terkenal, maka dia akan dihormati, dia akan didekati banyak orang, dia akan diingat dan kata-katanya didengarkan. Meskipun ia barangkali bukan orang yang bijaksana, dan meskipun ia tidak berhikmat dan bahkan ucapan serta tindakannya salah, dia tetap didekati dan didengarkan, saudara. Tetap saja ia dijadikan panutan. Tetapi bila ada orang yang berhikmat, yang sangat berjasa, namun ia miskin, ia tidak lagi diingat, ia tidak didekati orang-orang lain dan kata-katanya tidak didengarkan. Itulah ironi kehidupan yang terjadi pada masa kehidupan pengkhotbah, dan bahkan sampai sekarang pun saya percaya kita masih bisa merasakannya, Bapak Ibu. Dan kenapa orang miskin yang berjasa tadi dilupakan begitu saja? Selain karena orang cenderung menghormati dan mengingat orang berdasarkan kekayaannya, jabatannya, reputasinya, Bapak Ibu, juga karena memang manusia itu pada dasarnya sangat sering mudah melupakan jasa orang lain. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dan menyelidiki kitab suci kita akan memahami bahwa kata mengingat seringkali dikaitkan atau dilanjutkan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang aktif akibat seseorang mengingat orang tersebut. Dan bahkan Tuhan pun juga melakukannya, saudara. Ketika Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak maupun juga Yakub, maka Tuhan memanggil Mose untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu, Bapak Ibu, Tuhan ingat akan perjanjiannya ketika orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan akibat kesengsaraan dan penderitaan besar yang mereka alami, akibat perbudakan, akibat kerja keras yang harus mereka lakukan di tanah Mesir. Dan sangat sering, saudara, ketika seseorang mengingat perbuatan baik orang lain kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan memberikan balasan yang baik juga, berupa pemberian barang, binatang ternak, juga bahkan diberikan kedudukan atau jabatan. Bahkan juga kemudian anak cucu, keturunan dari orang yang berjasa tadi, yang sudah memberikan perbuatan yang baik kepadanya, maka keturunannya akan diperhatikan. Itulah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak lanjut dari yang namanya mengingat perbuatan atau jasa baik dari seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ada di antara kita pagi ini yang merasa diri
sebagai orang yang dilupakan oleh orang lain, terutama oleh orang yang saudara sudah pernah tolong dan bantu. Maka saya ingatkan pagi ini Bapak Ibu, berdamailah dengan keadaan tersebut. Maklumilah bahwa memang kecenderungan orang kadangkala melupakan jasa dan perbuatan baik sesamanya. Saya ingatkan ini supaya kita tidak kecewa saudara, karena kita berharap mendapatkan balasan yang baik dari orang lain akibat jasa dan hikmat yang pernah kita berikan dan lakukan untuk orang lain. Yang harus kita ingat adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tulus saudara, tanpa kita ini mengharapkan balasan atau imbalan dari orang lain. Dan lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah perintah Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci kita. Dan juga Bapak Ibu, bila Bapak Ibu dilupakan oleh orang lain, jangan merasa hal itu karena Bapak Ibu adalah orang yang miskin. Lalu kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri dengan baik. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang sangat dihargai di hadapan Elohim. Walaupun barangkali kita tidak kaya secara materi, tetapi ingat dan bersyukurlah karena kita memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Oleh karena iman kita di dalam Yeshua Hamasyah, kita mewarisi kerajaan Elohim. Kita kaya dengan damai sejahtera dan sukacita yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Kitab suci juga mengingatkan kita supaya kita kaya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi walaupun kita tidak kaya secara harta, tetapi kita kaya dengan kekayaan-kekayaan rohani. Kita kaya dengan perbuatan baik, kita kaya dengan damai dan sejahteranya Tuhan. Dan satu lagi, Bapak Ibu Saudara, bila saudara merasa dilupakan oleh orang lain yang telah saudara bantu dan tolong, percayalah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan saudara. Tuhan pasti mengingat perbuatan baik yang saudara lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara melakukan perbuatan baik tersebut dengan tulus. Dengan saudara tidak mengharapkan imbalan dan balasan dari orang lain. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup dan pasti akan membalas kebaikan dan ketulusan kita. Tuhan pasti mengingat perbuatan kita yang berkenan kepadanya. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dengan caranya yang sangat ajaib. Demikianlah renungan pagi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya memberkati dan menguatkan kita semuanya. Ingat, Tuhan mengingat kita dan akan bertindak yang baik untuk segala sesuatu yang baik yang sudah kita kerjakan untuk Dia maupun untuk sesama kita. Salam semangat selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesus Hamasyah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.